Masing-masing agama dan suku di Indonesia memiliki ciri khasnya tersendiri yang dapat dilihat dari bahasa, rumah maupun pakaian adatnya. Karenanya tidaklah heran jikalau seseorang mengenakan pakaian adatnya di dalam sebuah kegiatan besar maupun rangkaian upacara akan dapat diketahui dari daerah mana. Begitu pula dengan busana adat Bali yang memiliki ciri khas dan makna tersendiri. Filosofi pakaian adat Bali hampir sama dengan kebanyakan pakaian adat daerah lain dalam beberapa hal, akan tetapi karena Bali juga merupakan salah satu tempat yang sudah mendunia dan disakralkan, maka filosofi pakaian adat Bali kini menjadi penting dalam eksistensinya. Pakaian adat Bali mempunyai standarisasi dalam kelengkapannya. Pakaian adat Bali lengkap umumnya dipakai pada upacara adat, keagamaan atau upacara perayaan besar, sedangkan pakaian adat Madya dipakai saat melaksanakan ritual sembahyang harian atau saat menghadiri acara yang menggembirakan seperti ketika pesta kelahiran anak, kelulusan anak, sukses memperoleh panen atau penyambutan tamu. Ada makna yang terkandung di dalam busana adat Bali itu, cuman masalahnya banyak adik-adik kita perias yang belum paham. Kemudian juga yang penting adalah misalnya itu ada tingkatannya, ada yang disebut dengan payas agung, payas madya, payas niste. Tapi intinya kan sekarang juga walaupun itu payas agung, sejauh mana kan niki kita mengacu kepada pengantinnya dulu tata rias pengantin. Niki ada namanya niste madya utama di masing-masing kabupaten punya. Kenten nah niki sekarang rancu itu dicampur aduk, digabung-gabung. Yang penting tinggi tegah setegah-tegahnya gitu kan. Tapeh itu diganti menjadi ekor yang panjang sampai 3 meter. Nah, harapan titiang ya, ayo kita sama-sama ya, mulai dari pejabat, kita masyarakat ikut melestarikan khususnya penata rias niki ya, salon-salon ya, kita lestarikan tata rias dan busana adat Bali itu karena misalnya sekarang nganggo payas agung dan serinate genten, padahal serinate niki namanya serinate lambang kedewasaan wanita Bali ya. Jadi seperti niki namanya serinate ya. Nah niki serinate niki yang harus ada dalam tata rias pengantin itu. Sekarang penggampangan kan jak betelnya pun kan bunganya itu juga ada aturannya, kita pakai bunga berapa. Nah siapa saja kapan payas agung niki dipakai, payas agung dipakai. Nah, dipakai tenda di ngawak-ngawak nganggo payas agung tenda di nganggo nyambut tamu ndak boleh ya. Jadi payas agung itu dipakai untuk nganten mekerap kan sesuai dengan bebantenan yang ada. Jangan hanya banten angiu enten makalan-kalan nganggo payas agung. Nah nike tidak diperkenankan. Jadi payas agung itu benar-benar sakral, hanya untuk upacara. Nah, kalau untuk nyambut tamu ada lagi. Nah, baru itu dipakai modifikasi. Sekarang berkembanglah yang disebut dengan tengguluk lelunakan itu. Dulu kan angin ngaben di Denpasar ya, tengguluk niko dipakai oleh nenek-nenek kita dulu ya, untuk karena zaman dulu kita kan wanita kita itu tidak pakai baju jadi cerek dipakai yang disebut dengan kain cerek. Pakaian adat Bali pada dasarnya adalah sama, yakni kepatuhan terhadap Sang Hyang Widi. Pakaian ini juga seringkali dipakai untuk membedakan tingkat kasta, daerah maupun yang lainnya. Selain sebagai wujud penghormatan kepada Sang Pencipta, pakaian adat Bali merupakan suatu bentuk penghormatan kepada pengunjung atau tamu yang datang. Hal ini adalah sesuatu yang umum, mengingat jika Anda sebagai tamu, maka akan merasa terhormat jika disambut oleh pemilik rumah yang berpakaian bagus dan rapi. Masing-masing daerah pada dasarnya memiliki perlengkapan adat busana yang membedakan antara daerah satu dengan yang lainnya. Namun seringkali adat busana dicampur adukkan dengan modifikasi dengan daerah lain. Begitu pula dalam sebuah rangkaian upacara seperti upacara pernikahan dengan menggunakan payas agung.
Banyak hal yang harus diperhatikan sebelum jenis busana Bali dipergunakan, tentunya berdasarkan asal dari kedua mempelai. Dalam tingkatan payas sagung dan payas madio tata rias pengantin Bali itu pun ada ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya nih, jika payas sagung Badung yang Kota Denpasar. Jadi Badung yang Kota Denpasar. Wenten Badung Menguing, wenten Badung Petang niki Badung yang Kota Denpasar nika sudah dibakukan untuk dijadikan tata rias pengantin Bali niki yang diujikan. Nah, jika mereka kursus kemudian untuk mendapatkan sertifikat mereka harus ujian. Nah, ujian yang disebut dengan ujian payas madio dan payas sagung Badung Kota Denpasar. Sekali lagi, Badung Kota Denpasar, karena masing-masing kabupaten itu beda-beda. Ya, ada beda-beda namanya, sama payas sagung, payas madio, payas nisto sama namanya, cuman bentuknya beda-beda. Kemudian satu lagi yang harus diperhatikan niki, sampunan nganggo bungo palsu-palsu. Misalnya pengantin nganggo bungo mawar palsu, nganggo bunga cempaka palsu. Nah niko sampunan pakai bunga apa nih? Kalau pengantin di Kota Denpasar, Badung menggunakan bunganya itu yang segar itu bunga cempaka, putih, kuning dan sandat. Wenten juga mawar yang dipakai. Nah kemudian ada namanya payas madionya. Nah, perbedaannya apa? Men payas sagung ngangge petitis, niki payas sagung ngangge petitis, kemudian payas madionya tidak menggunakan petitis ya. Jadi di depan bunganya ya. Nanti Tiang akan tunjukkan yang payas sagungnya yang seperti apa. Kemudian payas madionya seperti apa, payas nistonya seperti apa. Kalau dulu, zaman dulu kan agak ketat. Payas sagung boleh dipakai oleh raja dan keturunannya, Kenten Dumun. Tapi sekarang boleh, siapa saja boleh menggunakan asal digunakan pada saat yang tepat. Tepat ini kan api saat nganten, mesakapan, mekerap itu dipakai. Untuk potong gigi, acara naik dewasa nih ke make. Elingan sampunan ngangge bunga ane palsu-palsu. Sekali lagi pakai bunga yang segar. Perkembangan saat ini sangat mempengaruhi zaman. Salah satunya yaitu terjadinya pergeseran etika dalam berbusana adat Kepura oleh generasi muda Hindu di Bali. Banyak dari mereka, terutama kaum perempuan, yang memakai model baju kebaya yang kurang sesuai. Wanita sering kita jumpai mengenakan kebaya dengan bahan transparan dengan kain bawahan. Bagian depan hanya beberapa sentimeter di bawah lutut untuk melakukan persembahyangan dan penggunaan perhiasan yang berlebihan. Di sisi lain, kaum pria masih banyak yang mengenakan udeng atau destar yang tidak benar, tidak memiliki ikatan ujung udeng menghadap ke atas. Ada juga penggunaan kamben untuk para pria yang tidak menyentuh tanah dan pemakaian tinggi saput dan jarak kamben bagi kaum pria yang salah biasanya sejengkal dari mata kaki. Permasalahannya sekarang, di balik fenomena penampilan selebritis umat Hindu tersebut akan membawa implikasi berupa terjadinya pergeseran orientasi nilai yang semestinya menekankan pada substansi dan esensi. Namun yang terjadi dan berkembang justru lebih mengutamakan tampilan materi. Sebagai generasi muda, memang sudah harus sepatutnya mempelajari dan mampu memahami dan juga melaksanakan etika dalam berpakaian untuk persembahyangan ke pura. Pikirkanlah yang utama dalam mengantarkan bakti kita ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Dan apabila hanya karena mengikuti tren dan mode pakaian yang dikenakan bisa mengganggu konsentrasi, tentu saja itu akan membuat terganggunya situasi persembahyangan yang khusyuk. Seiring dengan perkembangan zaman, tengkuluk nika dulu hanya untuk nari, untuk ngaben ring Kota Denpasar ya, untuk nari tenun. Tetapi makin tengkuluk nika sudah disosialisasikan ya, mulai zamannya saat itu sebagai ketua tim bergerak PKK Ibu Ide Bagus Oko ya, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Bintang sebagai ketua tim bergerak PKK Kota Denpasar, istri wali kota yang melanjutkan itu dijadikan busana teruni Denpasar.
Nika boleh untuk nyambut tamu. Sekali lagi jangan payas agung untuk nyambut tamu, untuk mukul gong ya. Terus untuk apa lagi nika payas agungnya tidak boleh. Bagaimana ya caranya? Caranya kita memberitahu adik-adik kita ya adalah modifikasi. Modifikasi itulah yang dipakai untuk nyambut tamu. Jadi payas agung itu terjadi di pelecehan ya namanya. Ya, pelecehan. Tidak boleh, sekali lagi tidak boleh untuk nyambut tamu, untuk MC ke payas agung sampunang. Jadi pakailah yang modifikasi. Asal modifikasi jangan kebablasan. Modifikasi pun ada batasnya. Ya, tetap dia. Misalnya kalau untuk nyambut tamu jangan pakai malam, kan ya? Jangan pakai semi dan malam. Kalau kita ngayam itu dipakai. Karena sekali lagi itu adalah lambang kedewasaan wanita Bali. Seperti pusung tagal yang pakai niki lambang kedewasaan wanita Bali. Jadi wanita dewasa ya dewasa dalam arti luas. Arti luas nika satu umur sudah. Kemudian sudah menstruasi ya, umur 17 tahun ke atas sampun dados nganggo pusung tagel. Kalau masih pusung gonyer itu dipakai oleh remaja putri yang masih kocar-kacir ya, yang masih cabe-cabean disebut. Nah, seperti ini ke. Nah, kemana saja kita menggunakan pusung tagel nih kok. Nah, jadi pusung tagel tadi sudah tata rias pengantin dipakai untuk pepanas potong gigi nganten ganten ya. Sekali lagi disesuaikan dengan pepantanan yang ada. Kemudian yang tengkuluk lunan angin nyambut tamu. Boleh juga mau pusung cari titiang lagi boleh. Ke kantor apakah harus pakai sanggul? Tidak. Nah, jadi rambutnya tinggal diplikas gitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah baju kebaya. Nah, kebaya kita nih khusus untuk remaja putri ya. Semeton ibu-ibu sareng sami elingan. Jangan ke puro pakai baju yang terlalu tipis misalnya. Karena apa? Kan dingin ya kalau kita ke puro. Kemudian ya biar sopan. Sopannya itu di bawah siku kalau bisa lah, niki di bawah siku bajunya, karena baju yang di bawah siku yang disebut dulu baju kebaya zaman tangan kaki kuda dipakai oleh nenek-nenek dan ibu kita zaman dulu. Sekarang lagi mode lagi. Kenten itu dipakai di bawah siku intinya. Okay? Kemudian elingan. Sering adik-adik bertanya apakah harus pakai sanggul Bali? Oh tidak. Menten bisa mesanggul. Yang penting rambut nika diikat rapi, sampunan megambahan. Kenten, nggih. Jadi ditegul, diikat, boleh itu. Kalau bisa ya mesanggul, nggih, pang rapi, mesentang, meslenang, kemudian kamen, menkepuro, angin ndak. Dados yang lain dados, tetapi kan kita mau apa? Ndak nika biar laku ndak kita. Ya, jadi pakai ndak kepuro. Jangan pakai songket ke puro. Songket itu dipakai untuk kawin, untuk payas agung dan payas semadi. Selain memiliki ciri khas tersendiri, busana dan adat Bali yang dipergunakan dalam sebuah upacara ataupun kegiatan diyakini memiliki kekuatan spiritual. Hal ini bukanlah tanpa alasan, karena dalam pemakaian payas agung ini juga terdapat sejumlah pantangan-pantangan, terutamanya payas agung upacara manusia yajna seperti pernikahan. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, banyak payas agung saat ini menggunakan modifikasi hanya untuk kepentingan ekonomi, baik yang dipakai oleh masyarakat Bali khususnya agama Hindu maupun yang lainnya. Kalau dulu orang tidak berani sembarangan menggunakan busana apa itu dari mana, tapi sekarang sekarang siapa saja dipakai itu. Kalau dulu tidak berani. Seperti payas agung, kalau dulu siapa yang berani menggunakan? Nggak berani. Tapi sekarang kan semua pakai. Seperti ini Jadi sebenarnya bagaimana harus memberitahu. Tapi juga kan kita nggak boleh fanatik ya kan ya. Pemerintah kita kan kita dipuri-puri membolehkan ya, dan asal jangan dipakai untuk sesuatu hal yang pelecehan seperti itu. Kancut seperti tadi ini kan ada bapak-bapak menggunakan busana adat Bali. Mulai dari kancut dia lancip ke bawah itu namanya kancutnya Anyotot Pertiwi. Tapi kalau untuk pengantin kan panjang itu karena ada yang negen zaman dulu gitu. Tapi kalau kita Anyotot Pertiwi lancip dia ke bawah. Kemudian
terkadang sering kita lihat antara saput dan kaman itu sama panjang. Nah itu bukan salah, tapi itu keliru. Ya harus ada jaraknya. Kemudian dari kancut nike ya ukurannya lebih kurang abad tekan batis nike pangenah nike kocap lamang kejantanan seorang laki-laki. Tapi jangan pas abad tekan batis kalau jalan naik dia. Begini kurang lebih, bukan diukur, kurang lebih saja dari mata kaki. Nanti kalau pas jalan pas sampun abad tekan batis. Nah, kancutnya nyotor pertiwi, kemudian saputnya jangan terlalu tinggi. Saputnya ini jangan terlalu tinggi, ukur lagi lebih kurang, bukan ukur gini nggak lebih kurang maniki. Jadi dia mau udang iya juga. Nah, jadi kalau dia kancutnya ke bawah, udangnya naik ke atas. Tetapi sekarang dimodifikasi dibeginikan kan, podol gitu. Nah, karena banyak udang kan hari ini kita tidak membahas udang ya, banyak udang pemangku beda. Udang kita namanya udang jejateran atau udang bebagusan yang dipakai oleh masyarakat yang masih terikat dengan duniawi. Jika sudah menjadi pemangku, benten namanya udang brongkos nangke gitu ya. Nanti kita bahaslah udang-udangnya nggih. Nah, seperti ini ke Pak. Ayo kita lestarikan tata rias dan busana adat Bali ini karena pangten jak rancu bingung nak neken sebenarnya ki payas agung, yang mana nih payas madya, yang mana payas niste. Itu harapan Tiang. Nah, lalu di mana ya? Tidak harus bayar ya. Ayo ke sini latihan. Perias-perias yang belum punya ijazah, ke sini latihan kan sudah pinter, tinggal menyamakan persepsi. Ya, menyamakan persepsi. Ini loh yang apa? Yang patut. Jadi terjadi miskomunikasi. Ya, bukan salah, tetapi apa? Keliru, banyak terjadi kekeliruan itu ya, memerlukan apa ya, banyak pihak yang harus turun tangan, khususnya para budayawan ya, penglingsir memberikan kepada anak cucu kita perias-perias. Jadi sedih melihatnya, tapi ya apa boleh buat, katanya itu permintaan klien. Nah sebenarnya perias yang mempunyai peranan penting memberikan arahan kepada klien, kepada yang mencari pengantin yang mau nikah ya, kasih penjelasan ya, ini harusnya begini pasti mau pengantin. Keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali menjadi salah satu solusi dalam melestarikan adat dan busana Bali yang saat ini cenderung tergerus oleh kemajuan zaman. Terlebih dalam pergub ini diatur bagaimana penggunaan busana adat Bali yang baik dan benar yang bersumberkan pada norma adat dan agama. Karena bagaimanapun tujuan dari penggunaan busana adat Bali salah satunya menjaga dan memelihara kelestarian busana adat Bali dalam rangka meneguhkan jati diri, karakter, dan budi pekerti. Di samping itu juga menyelaraskan fungsi busana adat Bali dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pemajuan kebudayaan Bali dan Indonesia. Karena di dalam adat busana Bali terkandung nilai-nilai estetika, etika moral, dan spiritual. Di sana sudah diatur menraga ke pura seperti niki kan enten Pak nggih. Kemudian ke kantor, masa ke kantor mesanggul tidak, tetapi menggunakan busana adat Bali yang baik dan benar ya. Di sana sudah diatur dari kebayanya kan enten. Kemudian kamennya, selendang ya, termasuk juga sandal ya enten nggih. Sandal karena semahal apapun, contoh nih sandal, semahal apapun sandal itu jika bentuknya jepit, padahal dia dari kulit, tetapnya namanya sandal jepit. Nah, seperti ini ya, maka dari itu public figure harus memberikan contoh. Apapun yang dipakai oleh mereka akan ditiru oleh masyarakat. Ini yang paling penting sekali lagi, public figure harus memberikan contoh. Campur aduk nih kan lho Pak ya, campur aduknya bunga kertas, bunga apa aja nih ada, padahal itu busana tari dipakai nganten gitu loh, dipakai busana pengantin ya tentu beda. Kita yang tahu melihatnya aneh saja, tapi menurut dia karena dia nggak paham ya udah dianggap yang tinggi udah tuh payas Bali gitu kan, yang tinggi yang konyang bercampur bunga gitu, dia nggak paham bunga yang mana sebenarnya. Sering kita lihat seperti itu Pak, sedih aja, tapi ya apa boleh buat. Nah, kita juga nggak bisa berbuat banyak ya. Sekarang sudah mulai, pemerintah sebenarnya sudah sudah membimbing, sudah membina ya. Tetapi terkadang
bukan pengrajinnya yang menggunakan yang gini, yang menggunanya kan yang nyampur-nyampur gitu, mana yang ada gitu, yang menggunakan yang kurang paham. Tetapi pembinaan dari pemerintah ini kan ampun bagus, sudah sering juga ya, termasuk kita sudah turun ke desa-desa kan, ke kabupaten sebali kan, memberikan pelatihan etika busana adat Bali yang baik dan benar gitu. Tapi kan belum semua. Saya yakin, kita yang yakin ya pelan-pelan pasti kan sekarang sudah sedikit kan yang menggunakan kepura baju lengan pendek, sedikit, dulu kan banyak, sekarang sudah mulai kan dengan adanya busana adat Bali ke kantor ya. Kalau menurut Tiang ya, pemerintah harus agak tegas ini loh, busana adat Bali ini Payas Agung, Payas Mada, Payas Nisto kabupaten ini ya, nggak boleh dicampur-campur. Nah, niko menurut Tiang. Nah, kalau bisa lagi, kalau orang Tabanan nih loh nganggo payas Tabanan, kalau orang Badung dan besar pakai payas Badung. Nah, sepertinya akan mengacu seperti itu ya. Nah, kemarin kita sempat ketemu dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Kayaknya seperti itu, kayaknya akan seperti itu tata rias pengantin Kepang ini. Jadi biar tidak semua pakai payas Agung Badung Kota Denpasar. Jadi yang Gianyar, yang Karangasem padahal bagus-bagus hilang. Nah, seperti ini ke. Jadi ada perhatian pemerintah. Kemudian mengumpulkan, karena walaupun ada yang namanya ketua Katalia itu Asosiasi Rias Pengantin Modifikasi dan Modern. Kebetulan ketuanya di Tiang untuk provinsi, ada Harpi Himpunan Ahli Rias Pengantin. Nah, ada Tiara Kusuma lagi organisasinya, Persatuan Ahli Cat Kulit Rambut dan Pengusaha Salon. Tetapi apalah kita kalau tidak ada campur tangan dari penguasa. Harus ada campur tangan dari penguasa. Tiang yakin ya busana adat Bali itu akan tetap lestari dan ajeg. Pakaian itu diciptakan dengan tujuan untuk menutupi badan, dan baju merupakan salah satu bagian dari alat upacara. Manusia menciptakan sarana upakara dengan tujuan kita bisa lebih memahami ajaran agama kita. Dasar konsep dari busana adat Bali adalah konsep tapak dare atau swastika. Berpenampilan tetap cantik atau tampan, rapi dan bersih pada saat melakukan persembahyangan yang bertujuan agar perasaan nyaman muncul, sehingga persembahyangan pun bisa dilakukan dengan baik. Semua harus disesuaikan dengan keperluan saja, jangan sampai berlebihan yang bisa menimbulkan kesan pamer. Ingatlah, tujuan kita ke pura itu untuk mencari kedamaian dan mendekatkan diri dengan Tuhan, bukan untuk mencari sensasi. Tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Sebagaimana bola bumi berotasi, zaman terus berputar menghadirkan perubahan. Dinamika perubahan tidak pernah berhenti bergerak seiring kemajuan peradaban manusia dengan kebudayaannya yang selalu tumbuh berkembang.